saya akan sedikit menjelaskan mengenai Al-Quran sebagai sumber ajaran. Pengertian Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul dan para nabinya Muhammad SAW, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, di sini juga terdapat pokok-pokok kandungan dalam Al-Quran. Yang pertama ada akidah. Nah, akidah secara bahasa berarti keyakinan, sedangkan secara istilah artinya suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Inti pokok dari akidah adalah tauhid dan keyakinan penuh akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah adalah fikih yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, sedangkan muamalah merupakan fikih yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Nah, sedangkan muamalah menurut istilah syariat Islam ialah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Jadi ibadah adalah dalam konteks hubungan dengan Allah, sedangkan muamalah adalah dalam konteks hubungan dengan manusia. Yang ketiga ada hukum. Nah, hukum dalam Al-Quran berisikan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar serta menyeluruh bagi umat manusia. Nah, hukum ini dapat menjadikan hidup manusia menjadi lebih tentram, adil, dan sejahtera. Adapun hukum yang tercantum dalam Al-Quran meliputi hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, hukum pidana, hukum perang, dan hukum antar bangsa. Yang keempat ada sejarah. Sejarah Al-Quran mengungkapkan sejarah dan cerita masa lalu untuk dijadikan pelajaran atau ibrah bagi umat Islam. Pelajaran ini bisa menjadi pedoman untuk menjalani kehidupan agar senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, akhlak. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia dan muncul secara spontan dalam tingkah laku sehari-hari. Yang terakhir, ilmu pengetahuan adalah sebagai kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup dunia dan memberi kemudahan dalam mengenal Tuhan. Selanjutnya, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. 1. Sebagai petunjuk jalan yang lurus. 2. Merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. 3. Menjelaskan kepribadian manusia. 4. Merupakan penyempurnaan bagi kitab-kitab sebelumnya. 5. Menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya. 6. Al-Quran memantapkan iman Islam. 7. Tuntunan dan hukum untuk menjalani kehidupan. Selanjutnya komponen dasar hukum Al-Quran. Yang pertama, hukum i'tiqadiyah, yakni hukum yang mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau keimanan. Yang kedua, hukum amaliyah, yakni hukum yang mengatur secara lahir hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara manusia dengan sesama manusia, serta manusia dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, hukum khuluqiyah, yakni hukum yang berkaitan dengan perilaku normal manusia dalam kehidupan, baik secara makhluk individual atau makhluk sosial. Hukum ini tercermin dalam konsep ihsan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.